Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Musyrifah SPDI dari MTS Watoniyah Islamiyah Kebarongan. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Daljab 2021 Angkatan 2 LPTK UIN Seizu Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab 2021 Angkatan 2 dengan materi kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua sehat pada hari ini. Semoga kita semua pada hari ini selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan menambah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini berangkat semua? Ya. Ada 13 anak ya, semuanya berangkat ya. Langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa ya? Keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih ingat atau tidak materinya? Masih. Ya. Kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mbak Yumna, siapa Umar bin Khattab itu? Oke, tepat sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mempunyai sifat-sifat menonjol di antara sahabat-sahabat yang lain. Sifat-sifat yang menonjol tersebut itu ada yang masih ingat? Ada? Ya, coba Mbak Salsa. Iya. Coba sebutkan sifat-sifat yang menonjol dari Umar bin Khattab. Di antaranya adalah pemberani, kemudian adil, kemudian yang lain. Ya, ayo coba Pak. Selain pemberani dan adil, sederhana, kemudian suka bekerja keras. Ya. Jadi sifat-sifat menonjol dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu di antaranya adalah pertama pemberani, kemudian bekerja keras, kemudian rajin, kemudian bijaksana, adil, dan yang terakhir adalah sangat dekat dengan rakyatnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Sudah paham ya? Sudah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah dibaca materinya? Sudah. Ada gambaran ya? Seperti apa sih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu? Ya, bagaimana, Mbak Ais? Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah salah
Aisyah radhiyallahu anha, peserta didik dapat yang pertama menunjukkan cara-cara meneladani kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hikmah meneladani kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah peserta didik dapat mengungkapkan kembali cerita tentang keteladanan kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sifat-sifat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah paham ya tujuan pembelajarannya? Nah, selanjutnya adalah terkait materi pada hari ini, Ustazah mempunyai 2 gambar. Ya, kira-kira kaitannya apa sih gambar tersebut dengan kisah keteladanan Sayyidah Aisyah? Gambar pertama, ada gambar apa ya anak-anak? Iya, seorang perempuan atau seorang guru yang sedang mengajar. Ya, kaitannya apa dengan Sayyidah Aisyah? Iya, betul sekali ya. Ya, kaitannya adalah bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah seorang wanita yang juga sebagai seorang guru besar ya, yang mempunyai banyak ilmu. Tuh. Kemudian gambar yang kedua, itu ada gambar apa ya? Iya, ada serombongan unta. Di atas unta itu ada apa ya namanya? Ada yang namanya sekeduk ya. Sekeduk itu adalah tandu yang ada di atas unta. Yang kaitannya apa dengan Sayyidah Aisyah? Ada yang tahu? Coba. Iya, betul sekali. Jadi, sekeduk unta itu berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafik kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat menemani Rasulullah SAW dalam berperang. Nanti Ustazah ingatkan kembali tentang peristiwa difitnahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat menemani Rasulullah SAW berperang. Nah, selanjutnya nih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ibu beliau bernama Ummu Ruman bin Amir bin Huwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha antaranya adalah yang pertama adalah cerdas dan cantik, yang kedua suci dan taat beribadah, yang ketiga adalah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 11. Kaitannya apa dengan kisah keteladanan Sayyidah Aisyah? Apa ya, Bu? Nah, di sini gimana? Iya. Jadi Al-Quran surat An-Nur ayat 11 itu berkaitan dengan fitnah ya. Fitnah yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayo, siapa yang mau membaca?
kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Ustazah akan bercerita tentang peristiwa fitnah yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti biasa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bepergian atau hendak berperang, ya, beliau itu mengundi di antara istri-istri beliau siapakah yang akan mendampingi beliau untuk berperang atau bepergian. Nah, pada saat itu nama Aisyah yang keluar, ya. Aisyah pun bersiap-siap untuk mendampingi Rasulullah berperang. Nah, pada suatu malam Rasulullah bersama rombongan beliau beristirahat di suatu tempat, ya. Nah, saat itu Sayyidah Aisyah pergi keluar dari sekedip untanya untuk menunaikan hajat, ya. Nah, setelah selesai kemudian Sayyidah Aisyah kembali ke rombongan tersebut. Nah, saat di rombongan Sayyidah Aisyah baru terasa ternyata kalung yang terbuat dari marjan zifar tersebut tidak ada di dadanya, sudah terlepas, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah pun keluar lagi dari sekedip unta tersebut untuk mencari kalungnya, ya. Nah, setelah itu Sayyidah Aisyah kembali ke rombongan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah sangat terkejut. Kenapa? Karena rombongan dan Rasulullah itu sudah meninggalkan beliau. Jadi mereka itu tidak sadar kalau di dalam sekedip unta itu belum ada Sayyidah Aisyah. Pada malam hari, ya, di dalam kegelapan malam sendirian, Sayyidah Aisyah takut dan khawatir. Saking takut dan khawatirnya Sayyidah Aisyah tertidur sampai pagi. Ya. Saat pagi-pagi terbangun, Sayyidah Aisyah melihat di tempat tersebut ada seorang pemuda. Ya. Seorang pemuda tersebut juga tertinggal dari rombongan. Siapakah seorang pemuda tersebut? Ya, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Seorang pemuda itu adalah bernama Sofwan bin Mu'attal, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, Sofwan pun tahu kalau wanita tersebut itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sofwan pun mendekati Aisyah dan menundukkan untanya, mempersilahkan Aisyah untuk naik di atas unta tersebut. Ya, Sofwan pun menuntun untanya, kemudian Aisyah naik di atas unta tersebut. Nah, akhirnya serombongan pasukan dan Rasulullah SAW beristirahat di suatu tempat, ya, sehingga Sofwan dan Aisyah itu bisa bertemu dengan rombongan tersebut, ya. Nah, pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, seorang munafik, melihat Aisyah dengan seorang pemuda. Nah, pada saat itulah dia menyebarkan fitnah, ya, menyebarkan kebohongan kepada seluruh pasukan. Inilah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah berdua-duaan dengan seorang pemuda, ya. Seperti itu, ya. Dia itu menyebarkan berita-berita bohong yang tidak dilakukan oleh Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal, menyebarkan berita yang sangat keji hingga seluruh penduduk Madinah itu tahu tentang fitnah tersebut. Nah, kemudian Aisyah bersama Rasulullah dan rombongan sampailah di Madinah. Ya. Setelah sampai di Madinah, Aisyah itu jatuh sakit selama 1 bulan. Ya. Dan Aisyah belum tahu kalau selama ini itu sudah difitnah, ya, sudah difitnah yang tidak bagus, difitnah berbuat keji bersama Sofwan bin Mu'attal. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, karena selama ini Rasulullah itu sifatnya beda, ya, perilakunya beda terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ada apa wahai Rasulullah? Kenapa engkau berbuat seperti ini, kayak gitu, ya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui ternyata dirinya sudah difitnah, ya, dengan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tidak melakukan hal sekeji itu, gitu, ya. Kemudian menjelaskan juga kepada
kepada Aisyah. Aisyah pun menangis. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jika kamu melakukan hal itu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak melakukan hal itu, maka janganlah takut. Allah akan membelamu dan membebaskanmu." Begitu ya. Kemudian Aisyah menjawab, "Aku hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang tahu kejadian sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian setelah beberapa saat ya, Rasulullah pergi keluar, kemudian masuk kembali dan mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bergembiralah. Allah telah membebaskanmu dari tuduhan-tuduhan yang tidak pernah kamu lakukan." Ya, dengan diturunkannya surat An-Nur ayat 11. Ya, jadi surat An-Nur ayat 11 ini adalah berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan orang-orang munafik kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai pembebasan atas tuduhan-tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. Ya. Kemudian ibu Sayyidah Aisyah berkata apa kepada Sayyidah Aisyah? Ibunda beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW." Apa yang Aisyah katakan? "Aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Aku hanya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membebaskanku dari fitnah yang tidak pernah aku lakukan." Jadi seperti itu ya. Ya, jadi ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 11 itu adalah ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji yang tidak pernah dilakukan, yaitu tuduhan berselingkuh antara Aisyah radhiyallahu anha bersama Sofwan bin Mu'attal. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Ya begitulah ceritanya ya. Nah, sudah paham? Apa sudah paham? Ustazah akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah berupa diskusi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah guru membagikan kartu soal yang hasil kosong kepada peserta didik. Yang kedua, guru memerintahkan setiap kelompok untuk menuliskan pertanyaan di kartu soal tersebut. Selanjutnya, kartu soal akan dikumpulkan kepada guru. Selanjutnya, guru membagikan kartu soal tersebut secara acak kepada setiap kelompok. Kemudian, guru memerintahkan peserta didik untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian, guru memerintahkan satu siswa sebagai perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban soal-soal yang mereka terima. Dan yang terakhir adalah guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. Itu langkah-langkah diskusinya. Ya, oke, langsung saja ya. Ustazah akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nanti 4 orang sebelah sini, kelompok 1, 4 orang selanjutnya adalah kelompok 2, dan 4 orang terakhir adalah kelompok 3. Sudah siap? Sudah siap. Ya, silahkan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, Ustazah akan membagikan kartu kosong. Silahkan. Silahkan membuat 3 pertanyaan tentang materi yang telah kalian pelajari ya. 3 pertanyaan saja. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan tersebut. Dimulai sekarang ya.
Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut.
dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat difitnah oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, beliau tidak membalasnya dengan fitnahan pula, tetapi beliau tetap berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti ataupun berbuat tidak baik kepada beliau. Selanjutnya, kesimpulan. Sudah paham ya tadi anak-anak ya? Sudah banyak sekali ya materi yang telah kita pelajari. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah sifat-sifat menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah yang pertama apa namanya? Cerdas. Kemudian Cantik. kemudian Suci. taat beribadah dan sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan kepada Sayyidah Aisyah dengan sebutan apa ya? Humairah. Artinya apa? Merah-merah. Yang ketiga, penyebab turunnya surat An-Nur ayat 11 yaitu terkait peristiwa apa ya anak-anak? Fitnah yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dilontarkan oleh siapa? Fitnah tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, selanjutnya kita sudah belajar bagaimana cara-cara meneladani kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya tadi ya. Kemudian hikmahnya meneladani keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kita juga sudah mengetahuinya ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan refleksi ya. Nah, oke. Sudah paham ya materi pada hari ini? Sudah paham. Oke, bisa menjawab pertanyaannya Ustazah? Bisa. Oke, insyaallah ya. Nah, yang pertama adalah siapakah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu? Coba Mbak Yumna. Ya, betul.